Lembah Tengkorak, Chapter 10, Ki Bambu Agung. Karya Kang Ramli, autor. Bayu Sakti terbangun sebelum fajar di kamar tamu perguruan pendang bambu hijau. Suara angin yang meniup ribuan batang bambu di sekitar lereng Gunung Sumbing menciptakan melodi lembut yang menenangkan, namun juga terasa penuh rahasia. Dia mengenakan baju hitam bersih yang telah disediakan murid perguruan. Pedang langit tetap tergantung di pinggang kirinya dan kain sutra merah tua masih terikat di lengan kanan di atas simbol tengkorak putih kecil. Seorang murid senior datang menjemput tepat saat langit mulai terang. Guru besar menunggu pendekar di balairung utama. Hanya Anda berdua. Bayu Sakti mengangguk. Dia sempat singgah sebentar ke pavilion penyembuhan untuk melihat Dewi Larasati. Gadis itu masih tidur nyenyak. Wajahnya sudah jauh lebih segar. Bayu Sakti menyentuh keningnya pelan sebelum mengikuti murid tersebut. Balairung utama adalah sebuah bangunan kayu jati besar beratap limas yang dikelilingi kolam air jernih. Di dalamnya hanya ada satu meja rendah dan dua bantal anyaman dari bambu. Ki Bambu Agung sudah duduk di sana mengenakan jubah hijau tua. Janggut putihnya terurai hingga dada dan tongkat bambu hitamnya bersandar di samping. Cahaya pagi yang menyusup lewat celah-celah dinding anyaman bambu menciptakan garis-garis cahaya yang menari di lantai kayu. Silahkan duduk, pendekar lembah tengkorak, kata Ki Bambu Agung dengan suara tenang namun penuh wibawa. Suaranya seperti angin yang berhembus melalui hutan bambu lembut tapi tak bisa diabaikan. Bayu Sakti berlutut hormat, lalu duduk di bantal yang sudah disediakan. Dia meletakkan pedang langit di sampingnya dengan posisi hormat. Ki Bambu Agung memandangnya seolah sedang membaca setiap luka dan kenangan di balik mata tajam pemuda itu. Sekarang, ceritakan padaku semuanya. Dari awal kau bertemu muridku Larasati hingga detik kau menghancurkan Ratu Aram. Bayu Sakti mulai menceritakan dengan sangat rinci dan jujur. Dia tak menyembunyikan apapun, mulai pertemuannya dengan Sari Wulan, pengorbanan gadis itu, lalu pertarungan melawan Tuan Hitam diteruskan perjalanan naik Gunung Merbabu. Momen-momen dengan Larasati di tengah bahaya, hingga jurus gabungan yang mereka ciptakan, pedang langit bambu suci yang lahir di saat genting. Ki Bambu Agung mendengarkan tanpa menyela. Sesekali dia mengangguk. Jari-jarinya menyentuh batang tongkat bambunya seolah sedang merasakan getaran energi cerita tersebut. Ketika Bayu Sakti selesai, keheningan panjang menyelimuti balairung. Hanya suara angin bambu yang terdengar. Kau telah melewati api yang lebih berat daripada yang banyak pendekar senior alami, kata Ki Bambu Agung akhirnya. Dan kau membawa Larasati pulang dengan hati yang juga kau bawa. Aku melihat ikatan di antara kalian itu bukan sekedar rasa terima kasih. Bayu Sakti hanya bisa menunduk. Benar, Guru. Aku mencintainya. Aku ingin meminta izin untuk mendekatinya jika perguruan mengizinkan. Ki Bambu Agung tersenyum tipis. Itu kita akan bicarakan nanti. Sekarang ada hal yang lebih besar yang harus kau ketahui. Guru besar itu bangkit perlahan dan berjalan menuju dinding belakang balairung. Dengan tongkatnya, dia menekan sebuah ukiran bambu tersembunyi. Bagian dinding bergeser memperlihatkan sebuah ruang rahasia yang diterangi cahaya hijau samar dari batu fosfor alami. Masuklah. Di dalam ruangan rahasia itu terdapat sebuah prasasti batu kuno bertulisan
Jawa kuno. Sebuah kotak kayu hitam dan lukisan besar seorang pendekar berjubah hijau sedang berdiri di tengah lautan bambu yang hidup seolah bergerak. Ki Bambu Agung menunjuk lukisan itu. Ini adalah Ki Bambu Sakti, pendiri perguruan kami 300 tahun yang lalu. Namanya mirip denganmu, bukan hanya kebetulan. Bayu Sakti mengerutkan kening. Prasasti ini menceritakan bahwa pada zaman kerajaan Mataram ada sebuah batu suci bernama batu darah yang jatuh dari langit. Batu itu membawa energi yang luar biasa, tapi juga membawa kegelapan. Ki Jagat Hitam, kakek buyut Sariwulan adalah orang pertama yang memanfaatkannya untuk ilmu hitam. Ki Bambu Sakti adalah sahabatnya yang berusaha menghentikannya. Ki Bambu Agung membuka kotak kayu hitam. Di dalamnya terdapat selai gulungan sutra kuning tua dan sebuah pecahan kecil batu berwarna merah kehitaman yang masih memancarkan aura dingin. Ini adalah serpihan terakhir batu darah yang tak berhasil dikumpulkan Ratu Arang. Kami sengaja menyimpannya selama 200 tahun. Ratu Arang adalah keturunan murid perempuan Ki Dharma Sengkala, tapi dia juga memiliki darah samar dari garis Ki Bambu Sakti yang hilang. Itulah mengapa ilmunya begitu kuat mengendalikan arwah dan bayangan. Dia telah menggabungkan dua aliran yang seharusnya bertentangan. Bayu Sakti menyentuh pecahan batu itu dengan hati-hati. Dia merasakan getaran dingin yang sangat tidak asing baginya, mirip dengan luka yang pernah dia terima dari Tuan Hitam. Guru besar, apa artinya ini bagi saya? Ki Bambu Agung menatapnya dalam-dalam. Prasasti ini meramalkan bahwa pendekar tengkorak yang lahir dari api hitam akan datang membawa bambu hijau. Kau adalah orangnya. Jurus gabungan yang kau ciptakan di Istana Arang Hitam itu bukan kebetulan. Itu adalah pertemuan takdir antara pedang langit dan bambu hijau. Ki Bambu Agung menggulung sutra kuning itu dan menyerahkannya kepada Bayu Sakti. Ini adalah kitab bambu jiwa. Hanya keturunan pendiri dan orang yang ditakdirkan yang bisa membukanya. Di dalamnya terdapat jurus pamungkas perguruan kami, 1000 bambu menembus jiwa. Jurus ini bisa membersihkan energi hitam apapun, bahkan bisa menyembuhkan luka batu darah yang tersisa di tubuhmu. Bayu Sakti menerima gulungan itu dengan kedua tangan, kepalanya menunduk hormat. Murid, saya tak pantas menerima ini, guru besar. Kau pantas, karena Larasati adalah pewaris utama ilmu bambu hijau generasi ini. Kalian berdua adalah kunci untuk menjaga keseimbangan. Tapi ingat, suara Ki Bambu Agung menjadi serius. Ada kekuatan yang lebih besar di balik semua ini. Ratu Arang hanyalah pion. Di Gunung Semeru dan wilayah Blambangan ada sebuah perkumpulan bernama Lingkar Darah Abadi yang dipimpin oleh sosok yang disebut Yang Mulia Bayangan. Mereka menginginkan seluruh serpihan batu darah yang tersisa, termasuk yang ada di perguruan ini. Bayu Sakti merasakan dadanya berat. Apakah ibu dan perguruan pedang langit murni dalam bahaya? Belum untuk saat ini. Tapi angin sudah berhembus ke arah Gunung Lawu. Kau harus segera memilih. Tinggal di sini untuk mempelajari kitab bambu jiwa bersama Larasati selama 3 bulan. Atau kau langsung pulang dan membawa Larasati bersamamu. Tapi jika kau memilih yang kedua, perguruan ini tak bisa memberimu banyak bantuan. Kami adalah perguruan kecil
yang lebih memilih menyembunyikan diri. Bayu Sakti terdiam lama. Pikirannya berputar antara tanggung jawab seorang pendekar lembah tengkorak, janjinya pada ayahnya, perasaannya pada Larasati, dan kekhawatirannya terhadap ibunya yang berada di Gunung Lawu. Aku memilih untuk tinggal di sini selama 3 bulan. Jawab Bayu Sakti dengan tegas. Aku ingin mempelajari ilmu ini dengan Larasati. Setelah itu, kami akan segera pulang ke Gunung Lawu bersamanya. Jika lingkaran darah abadi datang, kami akan hadapi bersama. Ki Bambu Agung tersenyum puas untuk pertama kalinya. Senyumnya mencapai mata. Bagus, mulai malam ini kau akan latihan bersamaku di hutan bambu suci. Larasati akan ikut setelah dia pulih sepenuhnya. Dan soal hubungan kalian, guru besar itu mengangguk pelan. Aku izinkan, tapi kalian harus menjalani upacara ikatan bambu di depan prasasti pendiri sebelum kalian pergi dari sini. Itu tradisi kami bagi pasangan yang sudah ditakdirkan. Bayu Sakti merasa dadanya sangat hangat. Terima kasih guru besar. Saat mereka keluar dari ruangan rahasia, Dewi Larasati sudah menunggu di luar Balairung dengan bantuan seorang murid perempuan. Wajahnya pucat karena baru bangun, tapi matanya berbinar saat melihat Bayu Sakti. Bayu Sakti mendekat dan memegang tangannya di depan Ki Bambu Agung tanpa malu. Guru, aku sudah dengar semuanya dari murid yang lain, kata Larasati pelan. Aku siap latihan bersama Sakti. Ki Bambu Agung tertawa. Cinta kalian sudah seperti bambu dan angin, tak terpisahkan. Baiklah, istirahatlah untuk hari ini. Malam harinya, di paviliun penyembuhan, Bayu Sakti menceritakan semua rahasia perguruan kepada Larasati secara rinci. Gadis itu mendengarkan dengan mata lebar. Tangannya tak pernah lepas dari genggaman Bayu Sakti. Jadi, kita benar-benar telah ditakdirkan, bisik Larasati sambil tersenyum bahagia meski ada kekhawatiran di matanya. Aku takut bahaya yang lebih besar, Sakti. Tapi aku lebih takut jika kita menghadapinya terpisah. Bayu Sakti mencium keningnya dalam-dalam. Kita takkan terpisah. 3 bulan ke depan kita akan kuat. 1000 bambu menembus jiwa dan pedang langit tengkorak suci akan menjadi pedang dan bambu yang tak terkalahkan. Di luar paviliun, angin bambu berhembus lebih kencang. Seolah seluruh perguruan ikut merasakan takdir baru yang lahir malam itu. Bersambung.